Hadil Kak Talino, Baju Remin Kak Serga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya dari kelas 2A, Prodi Arsitektur Bangunan Gedung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengaku serta dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam mengerjakan tugas saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan konsep perancangan biro konsultan yang saya kerjakan selama 1 semester ini. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah studi literatur, di mana terdapat definisi dari biro konsultan. Apa itu biro konsultan? Biro merupakan unit usaha. Konsultan merupakan profesi yang didapat melalui pendidikan sesuai bidang konsultan dan menyediakan jenis layanan sesuai keahliannya. Arsitek merupakan ahli bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau lingkup binaan. Jadi, biro konsultan adalah perusahaan yang bekerja sebagai penasihat serta berurusan dengan berbagai layanan dalam waktu. Jenis konsultan arsitek perencanaan: 1. Konsultan arsitek. 2. Konsultan struktur. 3. Konsultan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. 4. Konsultan estimasi biaya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, studi banding, yang merupakan hasil survei biro konsultan yang saya lakukan, yaitu PT Cipta Indah Citra yang terletak di Kota Pontianak dengan alamat di Jalan M. Soher, Gang Mekar nomor 8. PT Cipta Indah Citra berdiri kurang lebih 10 tahun di tahun 2000-an. Kantor tersebut berdiri di Jalan Tabrani Ahmad dan sekarang pindah di Jalan M. Soher di tahun 2007. Kantor tersebut sempat vakum dan di tahun 2019 mulai berorganisasi kembali hingga sekarang. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya ialah area parkir sempit, ruangan rapat tidak cukup luas, dan ruangan lainnya terbatas. Hanya fasilitas lengkap. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu data existing. GSB Jalan Perdana adalah 10 meter dari tepi jalan. Berdasarkan hasil survei, dengan tingkat sedang berada di samping kiri dan belakang side, karena samping kiri berbatasan dengan ruko, gang, dan rumah tangga. Bagian belakang berbatasan dengan gang mufakat, Jalan Profesor Dr. Hadari, dan Gedung Honep. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, Kota Pontianak pada tahun 2016, angin yang terjadi di Kota Pontianak lebih dominan berasal dari arah timur, dengan kecepatan rata-rata 2,0 knot dan 18,8 knot yang terbesar. Arah lintasan matahari ditapak berdasarkan arah mata angin. Pada bagian side terdapat beberapa pohon dan tanaman. Terdapat pencahayaan berupa lampu trotoar di sekitar side dan tiang listrik. Terdapat drainase pada bagian depan side berupa parit dan selokan. Pembahasan yang keempat yaitu peraturan tata wilayah kota. Berdasarkan peraturan daerah Kota Pontianak nomor 2, Rencana Tata Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033. Jalan Perdana termasuk dalam kawasan perumahan dan pemukiman, kepadatan sedang. Ketentuan umum, intensitas pemanfaatan ruang meliputi 1. KDB paling tinggi sebesar 70%, KLB paling tinggi sebesar 21%, KDB paling rendah sebesar 40%. Menurut Sintaru, Kota Pontianak GSB simetris. Jalan Perdana adalah 10 meter dari tepi jalan. Pembahasan yang kelima yaitu lokasi. Berdasarkan hasil survei kemarin yang berlokasi di Jalan Perdana nomor 8, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Alasan memilih lokasi tersebut ialah aksesibilitas dari jalan utama baik, pencapaian menuju tapak dapat menggunakan mobil, motor, dan lain-lain, lebar jalan terbilang cukup luas, kondisi jalan beraspal, dan dalam kondisi baik. Pembahasan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama, drainase. Menambahkan drainase atau selokan pada bagian tapak untuk pembuangan air kotor. Karena jika menggunakan selokan dari bagian tapak tidak akan cukup. Yang kedua, utilitas. Penerapan lampu jalan untuk memudahkan masyarakat beraktivitas pada site.
Yang ketiga, angin. Untuk mendapatkan penghawaan yang cukup, dapat dengan memberi bukaan seperti ventilasi dan jendela. Yang keempat, kebisingan. Menerapkan bangunan dengan jarak yang jauh dari sumber kebisingan yang berasal dari jalan raya. Yang kelima, vegetasi. Menambahkan vegetasi peneduh selain menangkal sinar matahari ke arah bangunan, pohon peneduh juga akan membuat lingkungan site lebih adem. Yang ketujuh, aksesibilitas. Menerapkan jalur keluar masuk seefektif mungkin agar memudahkan kendaraan masuk keluar dengan secara lancar. Lanjut ke pembahasan yang ketujuh, persyaratan ruang, kebutuhan ruang, yaitu pelaku, karakteristik, pola aktivitas, kebutuhan ruang. Kita mengambil contoh di ruang direktur. Karakteristiknya private, pola aktivitas, datang ke kantor, memarkirkan kendaraan, masuk kantor, menuju ke ruang direktur, mengadakan pertemuan di ruang meeting, makan siang, istirahat, ibadah, buang air, kembali ke meeting, kembali ke ruang direktur, menuju ke parkiran, pulang. Kebutuhan ruangnya adalah area parkir, ruang direktur, ruang meeting, toilet, musola, pantry. Pembahasan ke-8 yaitu persyaratan ruang. Kita mengambil contoh di ruang direktur. Pencahayaan alami dan buatan, penghawaan alami dan buatan, kebisingan rendah, aromatik ada, keamanan CCTV, kelembapan tidak. Pembahasan yang ke-9 ialah besaran ruang. Nama ruang, pelaku, besaran ruang terhadap pelaku, furnitur, perbesaran ruang terhadap pelaku, ditambah besaran ruang furnitur, besaran ruang sirkulasi, jumlah. Jadi, total keseluruhan dari besaran ruang yang saya buat ialah 500 meter persegi. Jadi, kesimpulan persyaratan ruang ialah, saya mengambil satu contoh, yaitu ruang direktur. Fungsinya, 1. Tempat di mana direktur pimpinan tertinggi perusahaan berada. 2. Tempat direktur beristirahat. Karakteristiknya private. Pembahasan yang ke-10 tentang pola hubungan ruang. Yang pertama adalah hubungan ruang matriks. Yang kedua, hubungan ruang bubble. Yang ketiga, hubungan ruang zoning mikro dan zoning makro. Yang keempat, organisasi ruang. Pembahasan yang ke-11 yaitu konsep gubahan bentuk. Bentuk bangunan terinspirasi dari Stuart Crabb yang merupakan konsep metafora. Terdapat penambahan dan pengurangan agar bentuk bangunan lebih terlihat jelas. Setelah proses penambahan dan pengurangan, inilah bentuk dari bangunan. Pembahasan yang ke-12 yaitu situasi. Lokasi tampaknya terletak di Jalan Perdana, lebih tepatnya masih bersebelahan di gedung Polnek. Selanjutnya ialah side plan. Area masuk bangunan ada di arah sini, dan pengunjung dapat memarkirkan kendaraan pada bagian depan bangunan. Jika parkiran sudah penuh, pengunjung dapat memutar untuk mencari parkiran. Dan di sebelah kiri terdapat area santai outdoor. Lanjut adalah denah. Pintu masuk bangunan terletak di sebelah kanan, maka pengunjung langsung diarahkan di area lobi untuk melakukan resepsionis tamu. Kemudian setelah melakukan resepsionis atau penataan tamu, maka akan masuk di ruangan yang akan dituju. Kemudian lanjut di detail atap, menggunakan struktur rangka dari kayu, kemudian menggunakan material genteng metal. Dan berikut ini adalah detail potongan dari model atap perisai. Inilah detail potongan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu PJV. Bahan material kusen pintu dari kayu, kemudian daun pintu menggunakan material kayu, dan bahan material jendela dari partisi kaca. Kemudian ventilasi
menggunakan material kaca sirap. Lanjut di detail arsitektur. Saya akan mendetailkan di bagian ini. Ini adalah WPC dengan ukuran 20x20. WPC adalah campuran antara kayu dan plastik. WPC merupakan sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik. Jika dilebur menjadi satu dan membentuk sebuah material baru, yaitu WPC. WPC memiliki daya tahan yang kuat dari bentan abrasi. Kemudian saya akan mendetailkan di bagian ini. Ini adalah roster dengan ukuran 20x20. Umumnya, roster terbuat dari campuran material semen, pasir, dan kerikil, sehingga terciptanya roster beton yang memiliki ketahanan yang lebih kuat. Berikut adalah perspektif eksterior bangunan yang telah saya rancang. Berikut adalah perspektif interior. Saya mengambil di ruangan, lobi, dan perpustakaan.